Jumpa lagi dengan Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kali ini kita akan berbicara tentang personality plus. Saudaraku yang terkasih, personality adalah kepribadian kita yang kita bawa sejak kita lahir. Dalam mempelajari ilmu personality, ini adalah pembelajaran yang unik, di mana kita berusaha untuk memahami karakter masing-masing orang di sekitar kita dengan cara memahami karakter kita terlebih dahulu. Saudaraku yang saya sayangi, saya akan memakai buku panduan dari Florence Litteur dan Marita Litteur. Ada satu nats yang akan saya sampaikan. Tugas kita bukanlah mengubah orang lain, melainkan mengikuti hikmat Roma 12 ayat 18 dengan melakukan semampu kita untuk mengubah pendekatan kita kepada mereka agar kita dapat berdamai dengan semua orang. Siapapun di dunia ini tidak ingin ada kontroversi dari pribadi ke pribadi yang lainnya. Kita ingin damai dengan semua orang, siapapun itu. Salah satu cara adalah menggunakan teori Hippokrates, yaitu yang membuat manusia itu berbeda-beda adalah kimiawi yang ada dalam tubuh mereka. Menurut Hippokrates, manusia terbagi menjadi 4 kelompok dasar berdasarkan kimiawi atau cairan yang ada di dalam tubuh mereka. Terbagi menjadi sanguinis, koleris, melankolis, dan plekmatis. Mari kita kupas secara singkat satu persatu. Pada kepribadian sanguinis, disinyalir banyaknya darah di dalam tubuhnya. Mereka mempunyai energi yang sangat tinggi, suka bersenang-senang dan supel. Hippokrates percaya bahwa mereka yang berkepribadian sanguinis ini bisa menjadi demikian karena memiliki banyak darah merah di dalam tubuhnya. Sanguinis artinya adalah darah, dan sanguinis juga berarti optimis. Ciri yang menonjol pada orang-orang sanguinis adalah terus-menerus berbicara atau tukang bicara. Semua orang pun dia kenal. Yang kedua adalah koleris. Secara alami, koleris berorientasi pada sasaran yang hidup untuk meraih prestasi dan yang cepat mengorganisir. Orang-orang yang berkepribadian sanguinis sangat fokus pada tugas, namun supel seperti orang sanguinis populer. Slogan mereka seperti sepatu Nike, just do it, atau ayo lakukanlah. Mereka sering melakukan segala hal tanpa berpikir panjang dan tanpa rencana yang matang, bahkan tanpa rencana. Mereka juga cenderung mudah marah dan ngebos. Hippokrates menganggap orang-orang berkepribadian koleris ini banyak memiliki cairan empedu di dalam tubuh mereka. Biasanya, komentar orang terhadap kepribadian ini adalah, dia adalah tukang merongrong. Dia adalah orang yang suka sibuk. Dia adalah pelaksana. Berikan aja pekerjaan itu kepadanya. Dan dia seorang pekerja keras. Itu komentar orang-orang terhadap karakter koleris. Selanjutnya adalah karakter melankolis.
Karakter yang tampak pada orang-orang melankolis adalah pendiam, lebih pemikir. Mereka berupaya keras meraih kesempurnaan dalam segala yang penting bagi mereka. Moto mereka adalah kalau layak dilakukan, maka dilakukan dengan benar dengan sasaran kesempurnaan. Mereka lebih sering kecewa dan depresi dibandingkan orang lain. Hipokrates percaya mereka banyak memiliki cairan empedu hitam di dalam tubuhnya. Bagaimana komentar orang-orang sekitar terhadap melankolis? Biasanya ada komen-komen seperti ini. Dia begitu perfeksionis. Dia si pemikir. Dan dia mudah sekali tersinggung. Nah, kemudian pribadi yang keempat adalah plekmatis. Kenapa seringkali disebutkan terakhir? Karena memang sulit diidentifikasi. Jika ketiga kepribadian tersebut sangat ekstrim, maka kepribadian plekmatis adalah kepribadian yang sangat seimbang dan lebih mencukupkan darinya. Mereka yang dominan plekmatis tidaklah menonjol seperti kepribadian-kepribadian yang lain. Mereka tidaklah merasa harus mengubah dunia dan mengusik status quo. Hipokrates menganggap kepribadian ini banyak mengandung cairan lendir di dalam tubuhnya, dan komentar orang terhadap kepribadian ini adalah, dia begitu manis, dia adalah orang-orang yang menyenangkan. Mari kita teliti lagi kepribadian apa yang mirip-mirip dengan 4 kepribadian dasar ini yang ada dalam teori psikologi. Yang pertama adalah kepribadian versi Littauer, di mana ada sanguinis populer, koleris kuat, melankolis sempurna, dan plekmatis damai. Yang kedua adalah Larry Crabb, di mana ada emosional, ini yang sebanding dengan sanguinis, berkehendak, ini yang sebanding dengan koleris kuat, rasional, ini yang sebanding dengan melankolis sempurna, dan pribadi yang sebanding dengan plekmatis damai. Yang berikutnya adalah Gary Smalley dan John Trent, di mana sanguinis dibandingkan dengan anjing air, koleris kuat dibandingkan dengan singa, melankolis sempurna dibandingkan dengan berang-berang, dan plekmatis damai dibandingkan dengan anjing pelacak. Kemudian ada teori lagi, sistem profil pribadi, yang juga terdapat 4 pribadi dengan pembandingan yang hampir sama, di mana sanguinis populer dibandingkan dengan orang yang memiliki karakter mempengaruhi, koleris kuat dengan dominan, melankolis sempurna dengan karakter hati-hati, dan plekmatis damai dengan karakter mantap. Kemudian menurut Alessandra dan Cathcart, sanguinis populer dibandingkan dengan orang yang suka bergaul, koleris kuat dengan orang yang memiliki pengaruh, melankolis sempurna dengan seorang pemikir, dan plekmatis damai dengan seorang penghubung atau negosiator. Teori terakhir tentang gaya-gaya sosial Merrill Reed, di mana sanguinis dibandingkan dengan orang yang ekspresif atau sama dengan orang yang ekspresif, koleris itu sama dengan sang pendorong, analitis itu adalah melankolis sempurna, dan plekmatis damai adalah orang yang ramah.
dalam dunia kedokteran, bagaimana peran dari personality ini? Salah satu ketakutan yang terbesar pada diri manusia adalah manakala mereka didiagnosis penyakit kanker. Apabila dokter mengatakan bahwa Anda mengidap kanker, sekalipun mereka tidak pernah mendengarnya, mereka pasti shock, terhenti dalam jalurnya, tidak bisa berpikir, tidak bisa bertindak, bahkan ludah tercekat di lehernya. Sebagian pasien ada yang tetap menyangkal untuk waktu yang lama, sehingga dia membatalkan kunjungan dokter, menolak memberitahu pasangannya, hingga tidak mau diobati. Begitu para individu ini melampaui tahapan penyangkalan ini, mereka seringkali menjadi marah karena mereka merasa terzolimi dengan diagnosis yang diberikan oleh seorang dokter. Dia marah pada dokter, pada perawat, pada ibu mereka, bahkan kepada Allah. Mereka marah karena mereka orang baik-baik. Kenapa bisa mengidap penyakit ini? Sedangkan mereka yang jahat, mereka yang dengki, iri, mengapa mereka tetap sehat dan bahagia? Saudaraku yang terkasih, seringkali seorang yang terdiagnosis penyakit ini, mereka mengalami tahap tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya yang diberikan penyakit ini? Kenapa bukan orang lain? Kenapa ya Tuhan seringkali terjadi seperti ini? Bahkan kalau mereka putus asa, maka mereka kemudian jadi depresi. Orang yang bersangkutan mulai menerima kebenarannya dan bertanya-tanya apa yang bisa diperbuatnya untuk memperpanjang hidupnya, atau bahkan mengalahkan serangan penyakitnya setelah mereka melampaui tahap penyangkalan, kemarahan, hingga depresi. Kemudian mereka baru berpikir untuk dirinya. Menerima fakta tentang kanker akan menghapuskan kesenangan di masa yang akan datang, dan di istananya, di rumahnya, hingga terasa sakit yang berkepribadian sanguinis populer, bahkan bisa berpura-pura bahwa sang Dewi Malaikat akan datang. Karena sanguinis memang selalu menyangkal apa yang ada dan terjadi pada dirinya jika kisah itu adalah kisah yang buruk. Perjalanan itu adalah perjalanan yang buruk. Koleris kuat, benci dengan penyakit pada diri sendiri maupun orang lain karena mengungkapkan kelemahan. Ketakutan mereka yang terbesar adalah tidak dapat mengendalikan kehidupannya sendiri, dan penyakit mematikan dianggap lebih parah daripada maut itu sendiri. Mereka akan mencari penyembuhan yang tepat, obat baru. Mereka marah karena tawar-menawar dengan Allah dan bertekad mengatasi hambatan terhadap masalah ini. Sedangkan yang berkepribadian melankoli sempurna, sedari dulu takut akan ini terjadi, maka dia akan berkata dalam dirinya sendiri, apa ku bilang? Aku pasti mati karena kanker. Mereka cenderung pindah dari shock langsung ke depresi. Mereka baca jurnal kedokteran mutakhir, mencari nama penyakit mereka dan menjelaskan kepada semua orang yang menjenguknya fakta-fakta serta angka-angka.
Apapun metode pengobatan yang mereka putuskan, akan mereka jalani dengan rajin serta akurat. Sedangkan yang berkepribadian pragmatis damai adalah pasien yang baik. Mereka bisa menghindar dari amarah dan depresi dan langsung menuju ke tahapan penerimaan dan tenang. Mereka hargai bantuan semua orang, senang ditunggui di rumah sakit, dan suka minta pengobatan tambahan. Saya tidak mau merepotkan Anda. Saya tahu Anda sibuk dengan yang lain. Itulah yang mereka katakan pada orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak fokus pada masalahnya. Mereka cukup menerima fakta kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, sebagai seorang perawat, sebagai seorang bidan, apa yang bisa Anda lakukan untuk 4 kepribadian ini? Bagaimana campur tangan yang tepat menurut kebutuhan kepribadian pasien yang Anda hadapi? Apabila pasien Anda sanguinis populer, kita harus ingat bahwa mereka memiliki hasrat dasar kepribadian sanguinis populer, yaitu bersenang-senang. Dan sakit parah diartikan hidup yang tidak menyenangkan. Cobalah beri mereka kesenangan. Yang berkepribadian sanguinis ini membutuhkan staf yang positif dan periang, lingkungan yang menyenangkan seperti lukisan, bunga, musik, sarung bantal satin. Dia juga membutuhkan pendengar yang baik karena mereka perlu berbicara, dukungan sentuhan yang penuh kasih untuk merasa bahwa Anda sungguh senang merawat mereka. Adanya orang-orang karena mereka tidak suka sendirian. Pesta akan mengembirakan mereka, maka ubahlah situasinya menjadi situasi di mana banyak orang berkunjung ke kamarnya, termasuk Anda dan teman-teman Anda. Berikan dia pujian dan support, dan instruksi yang diberikan harus lebih dari 1 kali. Kenapa? Karena mereka cenderung pelupa. Berikan arahan tentang prioritas pil yang mana saja yang penting. Dan berpenampilan menarik, menata rambut atau dengan wig, perawatan kuku, tata rias wajah, dan baju tidur yang menarik. Itu yang dibutuhkan oleh pasien dengan kepribadian sanguinis populer. Selanjutnya adalah koleris kuat. Hasrat dasar seseorang yang berkepribadian koleris kuat adalah kendali. Sakit diartikan hidupku tidak terkendali. Bagi kita seorang perawat, biarlah mereka mengambil keputusan. Yang berkepribadian koleris butuh sebisa mungkin dibiarkan mandiri karena mereka ingin melakukannya sendiri. Dan fakta-faktanya secepat mungkin untuk mengambil keputusan yang segera. Jangan ada yang disembunyikan. Staf medis yang membantunya harus pinter. Mereka bosan dengan pengulangan dan marah dengan ketidakmampuan. Mereka juga butuh kebebasan bergerak bila mungkin, dan paling sulit kalau mereka dikurung. Mereka membutuhkan pilihan pengobatan, jadi mereka membutuhkan second opinion. Ruangan di mana mereka bisa melihat keluar adalah ruangan yang mereka inginkan. Perhatian terhadap masalah-masalah yang muncul, itu yang mereka butuhkan. Rasa loyalitas dari staf medis dan pujian
atas prestasi mereka. Ini yang dibutuhkan oleh seorang koleris kuat. Nah, selanjutnya adalah flegmatis damai. Hasrat dasar pada kepribadian flegmatis damai adalah menghindari konflik dan konfrontasi. Mereka akan menyangkal penyakit serius tersebut. Biasanya itu yang membuat mereka kewalahan. Bagi mereka sakit diartikan kamu harus menghadapi masalah serius ini dan membuat pilihan-pilihan sulit. Saudaraku yang terkasih, yang berkepribadian flegmatis membutuhkan ruang serta lingkungan yang tenang, waktu bagi diri sendiri untuk merenungkan segalanya, dorongan untuk mengungkapkan perasaan dan ketakutannya. Mereka butuh TV, buku, dan lingkungan di mana mereka bisa mengamati orang, motivasi untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan, waktu ekstra untuk makan, melakukan urusan pribadi dan mengambil keputusan. Kemudian mereka membutuhkan staf yang ramah, tidak mengancam dan tidak diterlantarkan. Dan mereka membutuhkan rasa dihargai. Sedangkan yang terakhir adalah melankoli sempurna, di mana hasrat dasar yang berkepribadian melankoli sempurna adalah segalanya terlaksana dengan tepat. Sakit diartikan sebagai tak akan ada yang benar lagi. Yang berkepribadian melankolis membutuhkan segala sesuatunya dilaksanakan dengan benar tepat dari awal hingga akhirnya. Jangan menyimpang dari metode yang teruji dan benar. Dia juga membutuhkan jadwal perawatan, tes laboratorium, X-ray, pengobatan, dan mandi. Dan dia membutuhkan segalanya terorganisasikan dan siap ketika mau ambil darah, infus, serta perawatan. Pengobatan tepat waktu dan jadwal diikuti oleh telepon pemberitahuan, lampu panggilan, dan barang-barang pribadi berada di tempat yang dia inginkan. Waktu yang memadai untuk makan, mandi, dan mengisi menu. Banyak waktu untuk mempelajari lembar obat, informasi baru, formulir persetujuan sebelum mengambil keputusan. Mereka juga membutuhkan lampu panggilan untuk segera dijawab. Informasi yang tepat serta faktual terhadap pernyataan-pernyataan mereka. Mereka juga membutuhkan pendengar yang baik dan perhatian terhadap keluhan-keluhan mereka. Dan mereka butuh kepekaan dan dukungan yang kompeten. Saudaraku yang terkasih, apabila Anda menjadi seorang perawat, tentu tidak mudah memahami berbagai karakter dari pasien yang Anda rawat. Namun Anda bisa belajar dan bisa membuat situasi dan kondisi menjadi baik dan bahagia, penuh sukacita apabila Anda bisa memakai karakter-karakter yang ada dalam diri Anda. Dikuatkan lagi, yang dominan direndahkan, yang lemah dinaikkan supaya seimbang. Di mana apabila karakter Anda seimbang, Anda bisa menghadapi semua karakter yang ada, semua pasien yang Anda tangani, Anda bisa menaklukkannya dengan sangat baik. Demikian pembelajaran tentang Personality Plus yang kami ambil dari buku Bersahabat dengan Siapapun Juga, karya Florence and Marita Lithiur.
Terima kasih, Tuhan memberkati.